Mulai, Pak. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Oke, kurang semangat. Nah, nanti ketika Bapak ucapkan selamat pagi, kalian ucapkannya pagi-pagi luar biasa. Oke, paham? Paham. Oke, bisa kita ulang. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, ya, sebelumnya, ini Bapak perhatikan sudah berangkat semua ya. Oke, tidak ada yang tidak masuk. Nah, tadi Bapak perhatikan ada yang masuk lebih awal. Nah, tadi Bapak perhatikan Hani masuk lebih awal ya, Hani. Nah, silahkan bagi yang masuk lebih awal, Bapak berikan tugas untuk memimpin doa agar terlaksananya pembelajaran pada hari ini. Untuk Hani, silahkan dipimpin doanya. Siap. Mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Hani yang sudah memimpin doa agar terlaksana pembelajaran pada hari ini supaya lancar dan menyenangkan. Oke, untuk yang selanjutnya, coba Bapak ingin kalian tepuk semangat. Jadi untuk proses pembelajaran hari ini kita bisa lebih semangat lagi. Ya, ayo semuanya bisa diikuti? Sudah siap? Siap. Oke, yuk tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan dulu semua. Ya, di sini nanti Bapak akan menayangkan lagu Indonesia Raya dan Satu Nusa Satu Bangsa. Dengan harapan nanti ketika kalian menyanyikan lagu tersebut, kalian dapat menambah rasa cintanya terhadap tanah air Indonesia. Ya, nanti ketika menyanyi, Bapak minta untuk berdiri semua dan menyanyikan lagu tersebut mengikuti video yang akan Bapak putar. Oke, sebelum menyanyikan, Bapak persilakan agar berdiri tegak. Sudah siap? Berdiri tegak, tangannya di samping yang rapi. Oke, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Jangan. Di sana di Jepang di bangsa Nggak usah lebar. Nggak usah lebar. Nggak di sini dia. Ibu, apanya lebar nih? Ininya kan? Iya, ini. Oh, orang dia cakep ini, makanya ini nggak cakep. Ini yang lain apa? Yang Belum lebar. belum lebar kan namanya. Bukan nanti pas semua unmute, semua nggak ngomong, cuma dia yang ngomong. Barulah dia di sini. Bu Mita, mood dulu Bu Mita. Bu Mita, mood dulu Bu Mita. Iya Bapak. Selamat dia, selamat ini. Indonesia merdeka merdeka kita Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka merdeka anak muda yang kita Indonesia Raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya.
Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu yang kedua, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, dipersilakan duduk kembali. Baiklah, anak-anak sekalian, untuk pembelajaran pada hari ini, ya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari di pembelajaran yang pertama di tema 2, ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan di pembelajaran kedua. Ya, temanya di tema 2 masih sama, menyayangi tumbuhan dan hewan. Di subtema 2 yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, mata pelajarannya apa? Bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, tujuan pembelajarannya nanti ya, kalian akan mengamati sebuah video tentang dongeng kisah semut dan merpati. Nah, nanti kalian akan Bapak minta menemukan isi pesan yang terdapat pada dongeng dengan tepat. Selanjutnya, kalian nanti akan Bapak bagi per kelompok, lalu berdiskusi dan menyimpulkan isi pesan yang terdapat dalam dongeng secara tertulis. Setelah membaca teks dongeng dan berdiskusi, nanti kalian akan memperagakan tentang kisah semut dan merpati. Nah, selanjutnya tujuan pembelajarannya yaitu mengamati sifat-sifat teman di kelas dan membaca bahan ajar. Peserta didik dapat menemukan keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di sekolah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila dengan tepat. Jadi nanti kalian itu akan Bapak minta mengamati sifat-sifat teman kalian yang ada di dalam kelas ini. Nah, sehabis itu menuliskan. Contoh, nanti Afalza itu sifatnya seperti apa sih? Baik, suka menolong, ya disiplin. Nah, seperti itu contohnya. Nah, tujuan pembelajaran yang terakhir
Yaitu setelah menemukan sifat-sifat teman di kelas, kalian nanti akan diminta menyajikan sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di sekolah sebagai pengalaman sila Pancasila dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Jadi nanti selain itu, kalian juga akan Bapak minta menyajikan sifat-sifat yang ada di rumah kalian. Nah, yang paling kecil lingkupnya adalah keluarga. Nanti yang menceritakan ayahnya, ibunya, kakaknya atau mbaknya, dan juga adiknya. Oke ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Pak Juret, Iya, Bu. zoom-nya itu di belakang belum dihidupin mic-nya. Soalnya itu layarnya belum besar, masih kecil. Zoom-nya ya, Bu. Iya, masih kecil layarnya itu, nggak nampak. Mic-nya on. Hmm, Oke, Bu. Sudah bisa, Bu? belum. Belum kan Pak Madison? Kamu ngomong, Ruli. Kamu ngomong, biar kedengar. Sudah, Bu? Layarnya belum lebar Pak, masih kecil. Ah, udah. Sudah. Tadi udah, ini belum. Nah, karena Ibu ngomong, Bu, jadi suaranya berubah. Coba ngomong lagi. Oh, Oh, udah. Sudah, Bu. Oke. Ya. Oke. Siap. Nah, ini bahan ajar ya yang akan kita pelajari pada hari ini. Di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, di subtema 2 ini adalah kita akan belajar tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, di sini pembelajaran kedua. Di sini ada gambar semut ya, bisa kita perhatikan. Nah, di sini Bapak akan menanyakan ke kalian, pernahkah kalian membaca atau mendengarkan sebuah dongeng? Pernah atau tidak? Oke, pernah. Nah, sekarang ya kita akan belajar tentang dongeng. Nah, dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak dapat benar-benar terjadi. Nah, dongeng biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Nah, tahukah kalian ada beberapa jenis dongeng? Nah, dongeng itu masing-masing memiliki ciri khasnya tersendiri. Walaupun demikian, terkadang sebuah dongeng bisa dimasukkan ke dalam lebih dari satu jenis tertentu. Nah, di bahan yang akan kita pelajari hari ini, jenis dongeng yang akan kita pelajari adalah fabel. Nah, di sini tujuannya ya tadi sudah Bapak sampaikan. Nah, tujuan dari dongeng ini tadi sudah ada. Nah, sekarang kita akan menggali lagi apa sih itu dongeng. Nah, sekarang perhatikan ya. Kira-kira ada yang bisa mewakili membaca? Oke, Hani, dipersilahkan membaca. Yuk, sini di depan kelas, nak. Sini. Biar teman-temannya bisa mendengarkan. Selain menyimak, teman-temannya bisa mendengarkan apa sih pengertian dongeng. Sampai pengertiannya aja. Yuk, dipersilahkan, Bu Hani. Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng adalah cerita yang dikarang dan diceritakan kembali secara berulang-ulang oleh orang-orang. Cerita itu biasanya dibuat karena terinspirasi dari suatu peristiwa. Dongeng merupakan salah satu karya sastra yang isinya tentang cerita luar biasa dan penuh khayalan atau fiksi yang dianggap benar-benar terjadi oleh masyarakat secara umum. Dongeng dapat menghibur dan mengandung pendidikan serta moral sehingga sangat cocok untuk diceritakan kepada anak-anak. Cerita dongeng merupakan bentuk cerita tradisional yang diceritakan secara turun-temurun. Walaupun khayalan atau bersifat fiktif,
Tetapi terkadang dongeng terinspirasi dari kejadian di dunia nyata yang benar-benar terjadi. Sedangkan pengertian dongeng menurut Bernard Jaja, dongeng adalah termasuk cerita rakyat lisan yang tidak dianggap benar-benar terjadi oleh empunya cerita. Dongeng juga tidak terikat oleh tempat maupun waktu, karena dongeng diceritakan untuk menghibur. Meskipun demikian, banyak pula dongeng yang berisi ajaran moral, melukiskan kebenaran, bahkan ada pula jenis dongeng yang mengandung sindiran. Oke, kita kasih tepuk tangan semuanya untuk Hani. Oke ya, itu tadi pengertian dongeng yang sudah dibacakan oleh temannya. Jadi dongeng adalah cerita hayalan atau cerita yang benar-benar terjadi. Nah, dongeng biasanya bersifat menghibur dan mengandung penilaian pendidikan. Nah, dongeng itu adalah cerita yang dikarang kembali secara berulang-ulang oleh orang-orang. Makanya dongeng itu sumber dongeng. Dongeng itu biasanya fiktif atau cerita benar-benar terjadi. Itu adalah. Nah, di sini sedangkan James Dana Jaja, dongeng adalah termasuk cerita rakyat lisan yang tidak dianggap benar-benar terjadi oleh empunya cerita. Nah, dongeng juga tidak terikat oleh tempat maupun waktu. Jadi tempatnya bisa dimanapun, waktunya dan juga bisa kapanpun. Nah, dongeng itu bersifat menghibur. Meskipun menghibur, banyak pesan moral yang disampaikan. Contoh, bisa melukiskan kebenaran, bisa pula mengandung sindiran, bisa juga mencerminkan sifat-sifat kebaikan, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi dongeng. Nah, di sini fungsi dongeng itu akan mengajarkan nilai moral yang baik. Yang kedua, menambahkan wawasan dan daya imajinasi anak. Nah, yang ketiga, itu ada mengembangkan kreativitas anak. Nah, yang keempat, itu bisa menghilangkan stres atau bisa membuat kita terhibur. Nah, yang kelima, itu mendekatkan anak dengan orang tuanya. Nah, di sini ada tidak? Ketika waktu kecil, ketika kalian tidur, diceritakan dongeng oleh orang tuanya. Ada yang pernah? Tidak. Ada. Oke, Diva ya yang pernah ya. Oke. Jadi Diva pernah diceritakan dongeng dulunya ketika masa kecil dengan orang tuanya. Nah, itu bisa menghibur atau sebagai pengantar teman kita ketika ingin tidur. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Dongeng memiliki ciri-ciri. Nah, dongeng itu disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Nah, sebagai pengantar tidur, hiburan, atau sebagai sindiran secara turun-temurun. Ya, ini tadi makanya diceritakan. Seperti tadi teman kita, si Diva, itu ketika dia masih kecil, pernah diceritakan dongeng sebagai penghantar ketika waktu mau tidur. Nah, yang selanjutnya mengandung nilai moral dan pendidikan. Nah, nanti Bapak akan sajikan dongeng ya tentang kisah semut dan burung merpati. Nanti kalian akan menilai apa moral pendidikan yang terdapat dalam dongeng tersebut. Nah, yang selanjutnya atau yang ketiga, alur ceritanya sederhana. Jadi singkat. Alur cerita dongeng itu singkat. Tidak bertele-tele atau tidak panjang. Nah, yang selanjutnya ceritanya singkat dan bergerak cepat. Seperti yang Bapak barusan jelaskan. Lalu, karakter tokoh tidak diuraikan secara rinci. Itu ciri-cirinya, tidak diuraikan secara rinci karakter tokohnya. Nah, yang selanjutnya,
Jika berbentuk tulisan, biasanya dongeng ditulis dengan gaya penceritaan secara lisan. Nah, yang terakhir, pendahuluan dan perkenalan cerita singkat serta langsung membahas topik atau inti cerita. Jadi, biasanya dongeng itu pendahuluan dan perkenalannya itu sangat singkat. Langsung ke intinya. Inti cerita tersebut apa? Nah, itu ciri-ciri dongeng. Nah, di sini ada beberapa jenis dongeng. Ya, bisa kita perhatikan dan di bahan ajar kalian itu sambil diperhatikan ya. Jenis-jenis dongeng. Ada beberapa jenis dongeng yang dikenal. Masing-masing memiliki ciri khasnya tersendiri. Walaupun demikian, terkadang sebuah dongeng bisa dimasukkan ke dalam lebih dari satu jenis tertentu. Nah, berikut adalah macam-macam jenis dongeng. Nah, kira-kira siapa yang bersedia membacakan jenis-jenis dongeng? Di sini ada dongeng mitos, ada sage, ada fabel, ada legenda, cerita jenaka, cerita pelipur lara. Nah, yang dongeng yang akan kita pelajari nanti adalah dongeng fabel. Nah, yuk, perwakilan kira-kira siapa yang bersedia? Oke, Hani kembali. Oke, kita bacakan Hani. Kita bantu teman-temannya. Ya, dibantu teman-temannya membacakan jenis-jenis dongeng. Sampai yang nomor 6. Oh ya, oke, Bapak. Ya, di sini. Berikut adalah ya. Nah, berikut adalah macam-macam jenis dongeng mitos. Bisa didengar suaranya Hani? Oke, yuk kita perhatikan suaranya Hani. Mite atau mitos adalah dongeng yang isi cerita atau tokohnya berkaitan dengan makhluk halus, setan, jin, atau dewa-dewi. Walaupun terdengar sangat tidak masuk akal oleh masyarakat modern, nyatanya masih ada beberapa kalangan yang percaya terhadap mitos tersebut. Contohnya dongeng mitos suster mesot. Nah, tuh siapa yang pernah melihat di televisi tentang film Suster Mesot? Ada yang pernah? Oke, pernah semua ya. Oke, itu adalah salah satunya mitos atau tidak nyata. Oke, yuk kita lanjut lagi, Hani. Yang kedua. Sage. Sage adalah jenis dongeng yang berhubungan dengan sejarah dari tokoh tertentu. Isinya menceritakan tentang keberanian, kepahlawanan, kebaikan, kesaktian, atau keajaiban dari seseorang atau kaum tertentu. Biasanya sage dipercaya dengan kuat benar terjadi oleh beberapa kalangan atau anggota masyarakat. Contohnya dongeng sage Sang Kundang. Oke, nah sekarang ada yang pernah di televisi, pernah melihat film Sang Kuryang. Oke, nah pernah salah satu teman nih pernah. Nah itu ya termasuk ke dalam dongeng sage yang diangkat ya atau diceritakan lewat televisi. Oke, selanjutnya dongeng fabel. Nah inilah yang nanti akan kita pelajari. Fabel adalah jenis dongeng di mana binatang menjadi tokohnya dan mereka berperilaku seperti manusia. Contohnya dapat berbicara, berpikir, memiliki perasaan, dan lain-lain. Fabel sangat jauh dari kenyataan, sehingga biasanya memang dianggap tidak pernah terjadi. Contohnya dongeng fabel si kelinci. Si kancil, oke benar. Ada yang pernah dengar tentang dongeng si kancil? Oke pernah ya. Coba ada yang tahu sifat tentang si kancil? Baik, ya, pintar, cerdik,
Ya, bisa membantu ya. Itu salah satu dari dongeng si kancil. Nah, itulah nanti ya dongeng yang akan kita pelajari yaitu fabel. Ya, lanjut lagi, Yani. 4. Legenda. Legenda adalah sebuah dongeng yang dikenal luas oleh masyarakat, cerita rakyat, serta dianggap benar-benar terjadi. Biasanya berhubungan dengan tokoh sejarah, kejadian aneh, asal-muasal suatu daerah, atau hal lainnya yang sudah dibumbui dengan kejadian, kesaksian, atau keistimewaan tokohnya. Contohnya, legenda Maling Kundang. Nah, di sini adalah dongeng legenda. Dongeng yang dikenal luas oleh masyarakat. Nah, contohnya adalah Maling Kundang. Ada yang tahu dongeng Maling Kundang? Pernah dengar? Pernah. Dongeng Maling Kundang itu berasal dari mana? Sumatera Barat. Oke, benar apa yang dikatakan Bintang tadi, yaitu dari Sumatera Barat. Maling Kundang itu kenapa kok diberi nama Maling Kundang? Ya, jadi ada kisahnya. Jadi kisah anak Maling Kundang terhadap orang tuanya. Nah, kira-kira apa sih yang dilakukan Maling Kundang terhadap ibunya? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Iya, tidak mengakui ibunya. Itu salah satu dari cerita legenda Maling Kundang. Nah, itu termasuk legenda ya. Jadi salah satu contoh dongeng atau cerita yang dikenal oleh masyarakat umum. Oke, sekarang yang lanjut. Yang berikutnya. 5. Cerita jenaka. Cerita jenaka adalah jenis dongeng dengan cerita yang bersifat menghibur atau memiliki unsur komedi. Ya, itu adalah cerita jenaka. Cerita jenaka adalah jenis dongeng dengan cerita yang bersifat menghibur. Biasanya ditayangkan di televisi, ya. Di situ ada dongeng tentang kisah-kisah lama, yaitu tapi di dongeng tersebut berisikan tentang hiburan semata. Jadi hanya untuk senang. Nah, oke, yang selanjutnya. Cerita Pelipura Lara. Cerita Pelipura Lara juga merupakan jenis dongeng yang bersifat menghibur dan memiliki unsur komedi. Perbedaannya dengan cerita jenaka adalah biasanya cerita Pelipura Lara ini dibawa oleh dalang dengan menggunakan media wayang. Sebagian besar cerita Pelipura Lara menceritakan dengan petualangan dan perjuangan seorang tokoh yang akan berakhir bahagia. Ya, itu adalah cerita Pelipur Lara. Cerita Pelipur Lara juga merupakan jenis dongeng yang bersifat menghibur atau memiliki unsur komedi. Nah, perbedaannya dengan cerita jenaka adalah biasanya cerita Pelipur Lara ini dibawakan oleh dalang dengan menggunakan media wayang. Ada yang pernah melihat pewayangan? Pentas pewayangan? Iya, Medika. Terus temannya juga yang lain ada 2 orang. Nah, di situ ya itu dinamakan cerita Pelipur Lara. Nah, jadi yang ketika kalian melihat pentas wayang itu termasuk ke dalam dongeng cerita Pelipur Lara. Oke, yang selanjutnya. 7. Cerita perumpamaan atau parabel. Cerita perumpamaan atau parabel adalah dongeng yang tujuan utamanya adalah untuk mendidik, sehingga mengandung banyak nilai moral dan pendidikan. Ciri khasnya adalah penyampaian nilai-nilai tersebut dengan menggunakan perbandingan atau perumpamaan. Oke, nah di situ ada cerita perumpamaan atau disebut juga dengan parabel. Cerita perumpamaan atau parabel adalah dongeng yang tujuan utamanya untuk mendidik sehingga mengandung banyak nilai moral pendidikannya. Nah, disinilah cerita perumpamaan. Jadi diperumpamakan, tapi nilai-nilainya itu lebih ke nilai moral dan pendidikan. Nah, ciri khasnya adalah menyampaikan nilai-nilai tersebut dengan menggunakan perbandingan atau perumpamaan. Yuk, lanjut. Yang terakhir. Dongeng biasa. Dongeng biasa adalah dongeng yang kisahnya ditokohi oleh manusia. Isinya merupakan sifat dan setiap seseorang. Contohnya, dongeng
bawang merah, dan bawang putih. Dalam setiap dongeng selalu ada amanatnya. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan seorang penulis atau pengarang cerita pada pembaca. Oke. Ya, itu adalah dongeng biasa ya. Dongeng biasa adalah dongeng yang kisahnya ditokohi oleh manusia. Isinya merupakan suka, duka, dan impian seorang. Contohnya, dongeng bawang merah dan bawang putih. Ada yang pernah mendengar atau melihat filmnya? Oke, semua tahu ya. Sekarang Bapak mau tanya. Nah, bagaimana sifat dari pemeran bawang merah? Jahat. Kalau pemeran bawang putih? Nah, itu adalah sifat dari dongeng bawang merah dan bawang putih. Oke, kita berikan aplaus lagi kepada Hani. Nah, selain itu, Bapak juga akan memberikan apresiasi terhadap Hani karena sudah maju 2 kali. Bapak akan berikan tepuk jempol. Nanti semuanya ikuti ya. Bapak berikan contoh terlebih dahulu. Pertama, tepuk jempol. 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 Yang ketiga baru jempolan. Ya, oke, bisa? Oke, kalau bisa kita mulai. Tepuk jempol. 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 Jempolan. Oke, tepuk tangan dulu. Oke ya. Nanti Bapak harapkan yang lain bisa maju. Jadi tidak hanya Hani. Ya, ini tadi adalah tentang dongeng yang akan kita pelajari. Nah, di sini ya ada sebuah dongeng yang berjudul Kisah Semut dan Merpati. Nah, tahukah kamu pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan. Nah, di sini ada ya kisah dongeng, kisah semut dan merpati. Nah, pengarangnya anonim atau tidak diketahui. Nah, sekarang Bapak berikan waktu ya untuk membaca terlebih dahulu. Siap. Setelah membaca, nanti akan Bapak putarkan video tentang kisah semut dan merpati. Oke ya, Bapak berikan waktu sebentar untuk membaca. Oke, silakan dibuka bahan ajarnya. Ya, dibaca kisah semut dan merpati. Silah, temu halamannya? Oke. Oke, sudah selesai ya. Sekarang Bapak akan menayangkan video tentang kisah semut dan burung merpati. Nah, silakan diperhatikan. Nanti kalian akan Bapak minta mengamati. Mengukur rasa kehausan dan berminat untuk minum air bersih. Namun, tubuh semut justru bergelincir dan hanya penasaran. Semut berteriak untuk meminta bantuan, tetapi tidak satupun hewan yang mendengarnya.
sudah tidak memiliki tenaga. Tiba-tiba datang burung merpati. Dia menarik helai daun dari pohon untuk diberikan ke sungai tempat semut hampir tenggelam. Naiklah ke daun ini sendiri, maka kau akan selamat. Dengan sekuat tenaga, semut pun naik atas daun yang dibutuhkan oleh burung merpati. Terima kasih merpati, kebaikanmu akan selalu kuingat. Beberapa hari kemudian, datanglah orang pemilik hutan dan mengincar burung merpati untuk membantu. Pemilik itu akan menembak burung merpati. Aku harus menghentikannya. Berikutnya, semut melihat hal tersebut dan berlari kuat tenaga untuk menggigit kaki sang burung. Karena ketakutan, sang pemburu melompat-lompatnya hingga mengeluarkan suara tembak. Hal itu membuat burung merpati menyadari keberadaan. Burung merpati itu terbang tinggi untuk menjauh. Begitu pula dengan sang yang langsung berlari secepat mungkin. Dan kemudian sampai pada ancaman bahaya. Terima kasih sudah membantu semua. Sudah seharusnya buat kalian mereka pun menjadi sahabat dan hidup rukun mereka. Ya. Oke ya, kita tadi sudah memperhatikan atau sudah Bapak putarkan video tentang cerita fabel. Sekarang Bapak mau bertanya, dongeng yang Bapak barusan tampilkan, ya. Nanti kalau ada yang mau menjawab, silahkan angkat tangan, ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, judul dongeng yang sudah Bapak tampilkan videonya tadi berjudul tentang apa? Ya, kisah semut dan merpati. Nah, ini tadi menceritakan ya tentang kisah semut dan burung merpati. Nah, nanti akan Bapak bagi per kelompok. Jadi nanti silahkan bentuk kelompoknya masing-masing dan dibuat nama kelompoknya sesuai dengan keinginan kalian. Nah, nanti setelah terjadinya atau terbentuknya sebuah kelompok, nanti akan Bapak berikan tugas. Nah, di sini Bapak sudah membagikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Nah, nanti akan kalian kerjakan LKPD tersebut, ya. Nah, sekarang silahkan bentuk kelompoknya. Ayo, silahkan dibentuk kelompoknya. Oke, silahkan dibentuk kelompoknya terlebih dahulu. Nah, setelah dibentuk kelompok atau terbentuk sebuah kelompok yang sudah kalian inginkan, silakan bentuk nama kelompoknya masing-masing. Akan diberikan nama apa kelompoknya? Boleh, Bapak berikan contoh. Ada yang diberi nama kelompok mawar. Nah, kenapa kok kelompok mawar? Karena harum, Pak. Boleh. Nah, seperti itu contohnya. Atau dari nama hewan. Kelompok gajah, Pak. Nah, kenapa kok diberikan nama kelompok gajah? Karena kekuatannya besar, boleh. Atau kelompok kelinci. Kenapa kok kelompok kelinci? Karena kelinci kancil
dan kelinci itu cerdas, Pak. Nah, boleh ya. Yo, Bapak berikan waktu untuk bentuk kelompok dan membuat nama kelompoknya. Ya, boleh? Gimana? Boleh. Yo, silakan. Pak Ketua atau Bapak Ibu dosen. Jadi kita ini waktu 70 menit anu ya untuk rekaman Zoom-nya ya. Iya, Pak. 70, Oke, Pak. siap. Oke, sudah terbentuk nama kelompoknya? Oke, sekarang gini sudah ya, kelompok sudah terbentuk dan namanya sudah dibuat semuanya? Sudah? Oke, sekarang Bapak akan menanyakan dari sini dulu. Nama kelompoknya apa? Matahari. Matahari. Kenapa diberi nama kelompok matahari? Matahari menyinari bumi dan bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan. Oke, diberikan nama matahari karena matahari menyinari bumi dan bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan. Jadi banyak ya manfaat matahari. Semoga kelompok matahari juga bisa seperti itu, bermanfaat bagi banyak orang. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok matahari. Sekarang yang selanjutnya, sudah dapat belum nama kelompoknya? Sudah? Oke, sekarang nama kelompoknya apa? Pelangi. Oke, kenapa kok diberikan nama kelompok pelangi? Karena indah. Oke, semoga kelompok pelangi juga bisa seperti pelangi yang indah, yang cantik, yang bagus. Jadi ketika orang-orang melihat kalian juga akan menjadi senang. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok pelangi. Oke, sekarang yang selanjutnya. Ini kelompok apa? Kelompok darah. Apa itu darah? Oke, karena dari nama kalian masing-masing. D itu siapa? Diva. Terus Amerika. Terus R Rere. Hani. Oke, supaya ya mudah-mudahan nama-nama kalian juga bisa dikenang dengan nama seseorang yang baik hati, murah senyum, penolong, dan segala macam yang baik. Amin. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok darah. Oke, sudah ya. Kita sudah bagi kelompok, sudah buat nama. Nah, sekarang Bapak minta kerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan ke kalian. Nah, di sini Bapak tampilkan ya. Di sini LKPD-nya, silahkan tulis nama anggota kelompoknya. Nah, di sini, di atasnya sini, kalian tulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Nama anggota kelompok. Nah, di sini, tulis nama kelompoknya apa. Lalu, yang selanjutnya, ditulis nama anggotanya seperti tadi, Dara, Diva, Medika, Rere, dan Hani. Oke ya, silahkan dikerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Dan jangan lupa diberi nama kelompok dan nama anggotanya.
Nah, di sini juga ada petunjuknya. LKPD-nya jangan lupa dibaca terlebih dahulu dengan cermat. Nah, kemudian kerjakanlah LKPD sesuai dengan petunjuk yang tersedia. Nah, ajukan pertanyaan kepada gurumu apabila ada yang tidak kamu mengerti. Jadi nanti ketika ada pertanyaan yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan kepada Bapak ya. Nah, di sini ada waktunya ya. Bapak berikan waktu 10 menit. Ya. Nah, nanti akan Bapak mulai waktunya. Kira-kira sudah ditulis nama anggota kelompoknya? Sudah? Oke, kalau sudah, bisa kita mulai? Untuk materinya? Kita kerjakan LKPD-nya, sudah siap? Oke, kalau sudah siap, Bapak mulai waktunya. Kita akan mengerjakan LKPD, waktunya yaitu sepanjang 10 menit. Oke, siap? Mulai. Oke, di sini Hani ada yang mau ditanyakan, boleh. Nah, ya jadi begini. Silahkan kalian diskusi berkelompok. Sama-sama diskusi menurut pendapat kalian. Ya, di salah satu LKPD, tetapi juga mengerjakan masing-masing. Nanti yang dikumpul satu kelompok satu. Nah, ya kalian kerjakan di lembar kerja LKPD-nya masing-masing. Semuanya ya dikerjakan, nanti baru kalian yang disetorkan satu. Ya, tapi kalian tetap mengerjakan LKPD-nya masing-masing. Ya, bisa dipahami? Oke, silahkan diskusikan dengan temannya. Kalau ada yang belum dipahami, nanti boleh ditanyakan ke Bapak. Sama-sama. Oke, tadi kelompok darah yang sudah menanyakan. Oh, di sini ada tulisannya ya. Rainbow. Rainbow atau pelangi. Rainbow itu bahasa apa? Bahasa Inggris. Sudah pintar ya ternyata. Oke, ya. Ada yang mau tanyakan dari kelompok? Ya, dikerjakan di LKPD ini. Ya, di sini ada nomor 1, nomor 2. Nah, jadi silahkan ditulis. Nah, sebelumnya kalian diskusikan dulu. Boleh, ya, kerjasama. Dikerjakan antar teman, ya. Jadi kalau tidak ada yang mengerti, boleh tanyakan dengan temannya. Nah, nanti kalau sudah ada yang tidak dimengerti kembali, boleh tanyakan ke Bapak. Ya, bisa dipahami? Oke, kelompok pelangi, apa yang ditanyakan? Ya, ini soal yang kalian kerjakan. Ya, ini yang pertama. Lalu nanti yang di lembar kedua, di sini ada kalian diminta untuk mengamati tentang sifat-sifat keluarga kalian di rumah. Ya. Ya, ini sifat temannya tadi, ya, sifat temannya, lalu ya. Nah, lalu yang terakhir ini yang kalian kerjakan. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau bisa. Waktu terus berjalan ya. Sekarang sudah berjalan sepanjang 3 menit. Masih ada waktu 7 menit lagi. Oke, boleh dikerjakan yang
sama seperti temennya dulu, boleh diskusikan. Ya, diskusi dengan temannya. Ingat ya, tujuan berkelompok adalah untuk bekerja sama, bukan bekerja masing-masing ya, Ani. Ya, benar sekali. Itu paragraf. Oke, jawabannya beda-beda bagaimana? Nah, itu tadi. Makanya kalau bekerja sama, ya, itu diskusi dulu. Oh, jawaban Zaki beda dengan si Bintang. Nah, kenapa? Diskusikan, kenapa kok beda? Apa alasannya? Seperti itu. Sama seperti tadi kalian membuat nama kelompok. Jadi, ada nama kelompok pelangi seperti kelompok kalian. Kenapa kok nama kelompok kalian dinamakan kelompok pelangi? Nah, itu. Sama seperti itu yang kalian diskusikan. Ya, kenapa kok jawaban kalian ada yang berbeda? Nah, diskusikan terlebih dahulu. Ya, bisa dipahami? Oke. Ini tadi kelompok apa? Darah. Bagaimana kelompok darah? Ada yang belum dipahami? Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini ya LKPD yang akan kalian kerjakan nanti ya. Setelah selesai mengerjakan LKPD-nya, sudah selesai waktunya nanti Bapak minta kumpulkan dan kita akan bermain peran, yaitu tentang kisah semut dan merpati. Jadi nanti akan berbagi siapa yang berperan yang membacakan yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ngomong kira-kira siapa yang bisa menjawab dan apa yang kamu dapatkan dari semut dan merpati, apa yang jawab ya. Nah, nanti kan dari aku kan coba kalian jawab, baca aja saya kan kita harus saling nanti lain orang ya nggak di sini aja nanti berikan bahwa siapa yang bisa menjawab pertanyaan pertama apa yang kamu dapat dari dongeng kisah semut dan merpati. Saya pak kamu baca kita harus saling tolong menolong ya. Iya terus kamu katakan saya pak enggak iya gitu ya kan mau baca enggak ya oke.
Nanti Bapak tanya. Oh, nanti ada yang. Nah, terus nanti yang kedua berarti dari kelompok kalian juga. Dari paragraf berapa kalian mendapatkan isi itu? Paragraf 5. Ya, paragraf 5 ya. Nah, paragraf yang pertama kamu, yang kedua siapa? Sifat. Yang nggak usah sih. Yang paragraf 5 yang kedua. Ya, cuma nyebutin paragraf 5. Ya, ya, paham ya? Ya. Oke, waktunya hampir habis. Sudah 8 menit, kurang 2 menit lagi. Oke, cukup. Waktunya habis. Nah, sekarang kita akan berdiskusi. Ya, kita akan menjawab pertanyaan ini. Nah, 2 pertanyaan ini. Yang pertama, ya, perhatikan. Coba kok banyak yang kurang fokus. Halo. Hai. Halo, halo. Hai, hai. Sudah bisa fokus? Oke, sekarang kita akan membahas LKPD yang pertama. Nah, setelah mendengarkan dongeng kisah semut dan merpati ya, dan juga kalian sudah menyaksikan video yang tadi Bapak putar ya. Yang pertama, ada pertanyaan. Pesan apa yang kamu dapatkan dari dongeng kisah semut dan merpati? Ada yang bisa jawab? Oke, kelompok apa ini tadi namanya? Kelompok darah. Oke. Pesan apa yang kamu dapatkan dari dongeng kisah semut dan merpati? Ayo. Ya, kita harus saling tolong menolong. Dari kelompok lain ada jawaban yang berbeda? Iya. Ada? Boleh. Ini namanya kelompok apa? Kelompok matahari. Ayo, sampaikan yang keras. Semut membalas kebaikan burung merpati. Oke. Dari kelompok pelangi ada perbedaan? Tidak. Oke ya. Jadi tadi ada dari kelompok darah menjawab pesan apa yang kamu dapatkan dari dongeng kisah semut dan merpati, yaitu tolong menolong. Nah, dari kelompok matahari itu ada jawaban semut membalas kebaikan dari burung merpati. Nah, dari video pembelajaran tadi ya, pesan yang bisa kita dapatkan yang pertama benar yang disampaikan dari kelompok darah. Kita ya sebagai makhluk sosial ya, kita harus saling tolong menolong. Jadi ketika kita melihat teman tersendiri, contohnya jatuh ya kita bantu, atau ada yang sedang kesusahan kita bantu. Nanti suatu saat nanti ya kita akan mendapatkan balasan yang sama meskipun tidak dari teman tersebut. Contoh yang seperti video pembelajaran tadi. Ketika burung merpati menolong seekor semut. Nah, itu tadi yang membalas seekor semut. Nah, bisa juga ketika seekor semut tidak bisa membalas, pasti Tuhan akan membalas melalui hewan-hewan lain. Bisa dari hewan harimau. Ya, ketika berjalan, akhirnya si penembak tadi bisa ketakutan. Jadi mengurungkan niatnya untuk menembak burung merpati.
Nah, sekarang yang pertanyaan kedua. Dari paragraf berapa kamu menemukan pesan dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Ada yang tahu? Oke, kelompok Dara kembali yang bisa jawab. Apa? Dari paragraf berapa? Paragraf kelima. Dari kelompok lain ada yang berbeda atau sama? Kelompok Pelangi? Sama, paragraf kelima. Kelompok Matahari? Sama. Oke, jadi jawabannya terdapat di dalam paragraf kelima. Nah, itulah ya pembahasan kita ya tentang pembelajaran atau dongeng. Nah, di pembelajaran selanjutnya ya tentang materi PPKN ya di sini ada sebuah cerita. Beni memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Beni membuat kandang ayam. Setiap hari Beni memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Beni bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Beni juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo berkata-kata lucu. Nah, ayah dan Beni sering tertawa mendengarnya. Terkadang Beni suka menggoda burung beo ayah. Nah, di situ di LKPD yang sudah Bapak bagikan ya. Dari cerita di atas kita tahu bahwa sifat Beni rajin dan menyukai binatang. Nah, sekarang ya dari pembelajaran ini ya kita akan mengemukakan sifat-sifat yang ada dalam cerita tersebut. Nah, yang pertama adalah sifat Beni. Nah, nanti di LKPD ini kalian menuliskan 2 sifat Beni. Satu dituliskan di sebelah kanan, yang satu dituliskan di sebelah kiri. Nah, nanti kalian juga akan diminta menuliskan sifat ayah Beni. Nah, di sini ada 2 kolom juga. Nah, tulislah di kolom sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Oke, bisa dipahami? Bapak berikan waktu 3 menit. Ya. Oke. Oh, tadi sudah dikerjakan sekalian? Oke, bagus kalau begitu. Berarti sudah ya. Nah, sekarang langsung Bapak tanya. Sifat Beni. Yang pertama, oke, kelompok Pelangi. Ben. Ya, menyayangi hewan dan suka menggoda. Ya, itu sifat Beni menurut kelompok 2, yaitu menyayangi hewan dan suka menggoda. Oke, sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok Pelangi. Di kelompok lain ada yang berbeda jawabannya? Sama. Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua yang bisa jawab langsung angkat tangan terlebih dahulu ya. Nanti siapa cepat? Bapak hitung 1, 2, 3 baru angkat tangannya. Ya? Oke, siap? Oke, kalau siap. Nah, di sini sifat ayah Beni. Bapak hitung terlebih dahulu. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya terlebih dahulu. Oke, sudah siap? Are you ready? Ready. 1, 2, 3. Oke, dari sini dulu kelompok Matahari. Silakan jawab. Bagaimana sifat ayah Beni? Lucu dan menyayangi binatang. Adakah jawaban dari kelompok lain? Oke, dari kelompok Dara. Apa? Asik dan menyukai binatang. Asik dan menyukai binatang. Boleh. Dari kelompok Pelangi ada yang berbeda? Ya, itu ya. Sifat-sifat ayah Beni itu yang pertama asik. Kenapa? Dia mudah diajak bercanda. Terus tadi jawaban dari kelompok Matahari apa? Lucu. Ya, ayah Beni juga lucu. Makanya asik untuk diajak
bercanda. Nah, terus menyenangkan. Ya, karena sifat ayah Beni juga termasuk orang yang menyenangkan. Oke ya. Nah, di sini sifat ayah Beni dan sifat Beni berdasarkan cerita di atas ini tadi. Beni dan ayahnya. Nah, sekarang tugas kalian yang terakhir adalah mengetahui sifat anggota keluarga di rumah. Oke. Ya, jadi sifat anggota keluarga di rumah nanti. Jadi, sifat anggota keluarga di rumah nanti ya, kalian Bapak minta menuliskan sifat ayah kalian itu bagaimana? Sifat ibu kalian itu bagaimana? Sifat kakak atau mbak kalian bagaimana? Sifat adik kalian bagaimana? Nah, sebelum ke sana, Bapak mau tanya di sini yang memahami sifat anggota keluarga. Coba ada yang mau ditanyakan? Ya, si Hani nggak punya kelompok kakak perempuan. Hani anak keberapa? Anak kedua, kakaknya laki-laki ya? Oke, punya adik enggak? Punya. Oke, si Hani kecil tidak mempunyai kakak perempuan. Silahkan tulis sifat kakak yang laki-laki. Ya, paham? Oke. Sinaya, kenapa Sinaya? Ya, Sinaya anak pertama. Punya adik enggak? Punya. Oke, berarti kalau Sinaya anak pertama, dia tidak mempunyai kakak. Jadi tidak perlu dituliskan sifat kakaknya. Ya, ada lagi? Ya, nggak punya adik. Buat tapi punya kakak. Kak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nah, berarti Medika silahkan ceritakan tentang kakaknya saja dan orang tuanya. Jadi karena dia tidak mempunyai adik, adiknya tidak perlu diceritakan sifat-sifatnya. Ada lagi yang lain? Ya, Hani? Anak tunggal. Nah, berarti tidak mempunyai kakak dan juga tidak mempunyai adik. Nah, berarti cukup ceritakan orang tuanya sifatnya bagaimana. Pak Kerul, Ya, ada lagi? Pak Juret, Tidak mempunyai ayah. Pak Oke, Juret, berarti ceritakan ibunya saja. Iya, Pak Ketua. Pak Juret, waktu Pak. Oh ya. Kondisikan Pak. Oke ya. Siap ya. Waktunya masih 19 menit, Pak, kalau ini saya rekam. Oke, siap. Ya, jadi itu sifatnya. Oke, Bapak berikan waktu 2 menit ya. Oke, silakan 2 menit untuk menuliskan sifat-sifatnya tadi. Yuk, silakan. Jadi ketika hitungan ketiga, itu silakan dimulai ya. 1, 2, 3. Yuk, silakan dimulai. Oke, kalau adiknya perempuan, silakan tulis sifatnya. Adiknya yang perempuan itu bagaimana? Apakah baik? Ataukah dia disiplin? Ataukah dia suka menolong orang tuanya? Atau nolong mbaknya? Boleh ya. Ya, nggak apa-apa, boleh ya. Yuk, ada lagi yang mau ditanyakan atau belum dipahami? Kelompok pelangi, ada yang mau ditanyakan lagi atau yang belum dipahami? Ya, benar. Meskipun di sini yang Bapak bagikan gambarnya perempuan ya. Nah, jadi karena kakaknya laki-laki, ditulis sifat kakak laki-laki saya adalah tuh ya. Tuh. Yuk, kelompok darah, ada yang mau ditanyakan? Ya, nggak apa-apa. Ya harus gitu. Nggak apa.
Oke, cukup ya. Waktunya sudah habis. Oke, sekarang sifat di sini sudah kalian kerjakan. Nanti ya, silahkan kalian kumpul ya LKPD-nya. Oke, sebelumnya ada yang mau Bapak minta nanti dibacakan berkelompok ya, atau boleh perwakilan membacakan sifat-sifat keluarganya. Oke, ada yang mau membacakan yang pertama? Oke, Hani kecil dari kelompok pelangi. Boleh dibacakan. Berdiri di kelompoknya, ayo dibacakan. Ya. Oke, yang pertama sifat adiknya yaitu nakal, terus cengeng, terus ada lagi? Ya, ngeribetin. Ada lagi? Nggak ada. Ayo terus. Ayah, bagaimana sifat ayah? Ya, merelakan jiwa raganya untuk menafkahi keluarganya. Lalu baik. Ada lagi? Cukup. Ayo, lalu kakaknya atau mbaknya? Iya, kakaknya Hani nakal dan pemalas. Oke, terus sifat ibu? Menyayangi keluarga, membantu ayah mencari nafkah. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Hani kecil dari kelompok pelangi. Oke ya, jadi tadi Hani menyebutkan adik dan kakaknya itu nakal. Iya Hani ya? Oke, nah di sini Bapak akan meluruskan. Ya, Bapak akan meluruskan. Jadi semuanya itu tidak ada yang sebenarnya itu tidak ada yang nakal. Mungkin adiknya Hani atau kakaknya Hani ini jahil. Nah, seperti yang tadi suka menggoda. Dari sifat si Beni tadi suka menggoda burung beo si ayah. Mungkin seperti itu. Makanya si Hani kecil tadi beranggapan bahwa kakak dan adiknya nakal ya. Oke ya, itu tentang sifat-sifat keluarganya. Jadi tadi ada perwakilan dari kelompok pelangi yang diwakili oleh Hani kecil mewakili teman-temannya membacakan sifat dari keluarganya. Oke ya. Jadi ini adalah pembelajaran kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan kita semua ya bisa memahami apa yang tadi sudah Bapak sampaikan ke kalian semuanya. Jadi yang pertama dari kisah dongeng kisah semut dan burung merpati adalah mempunyai sifat tolong-menolong dan kalian juga bisa memahami sifat teman-teman kalian di kelas dan sifat-sifat orang di rumah atau keluarga kalian. Jadi kalian juga bisa beradaptasi atau kalian bisa memposisikan diri bagaimana sih sifat yang seharusnya kita lakukan. Ya, jadi seperti yang disampaikan Hani tadi, nakal mungkin bukan nakal, tetapi lebih aktif dan suka menggoda. Tuh. Oke ya, sebelum Bapak tutup ya, di pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari ya pembelajaran masih di tema 2 ya. Kita akan mempelajari menyayangi tumbuhan dan hewan dan subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia di pembelajaran keempat, yaitu nanti sama tidak jauh berbeda seperti yang tadi. Bapak akan menampilkan sebuah dongeng dari Fabel juga ya, yaitu tentang kisah seorang pengembala kambing dan serigala ya. Jadi di pembelajaran ini sekarang kalian hanya memperhatikan dongeng, tapi di pertemuan berikutnya Bapak minta kalian memperagakan sebuah cerita ya.
Jadi itu saja untuk menutup kegiatan pada hari ini ya. Kita akan tutup dengan doa. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Tidak? Cukup? Oke, kalau cukup, silahkan Hani ditutup atau dipimpin doanya. Duduk siap. Mulai. Terima kasih ini yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa pada kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk temuan selanjutnya, ya, siapa yang datang lebih awal, ya, siapa yang datang lebih awal, maka dia akan Bapak berikan kesempatan untuk memimpin kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Jadi siap-siap ya. Siapa yang berangkat lebih awal berarti siap untuk memimpin pertemuan berikutnya. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ketua. Ya Pak Juret, ya Pak Juret. Waktunya gimana Pak? Sama nggak dengan? Udah aman Pak. Saya nggak putar stop apa Pak. Oh ya ya. Kalau yang saya putar stopwatch cukup pas 70 menit. Oke dah Pak. Oke Pak. Kira-kira ada tanggapan Bapak Ibu dosen? Silakan Ibu dosen sama Ibu atau guru pamong? Ya, saya dulu ya. Saya dulu ya Pak. Ya Bu Mita, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Pak Juret? Insya Allah masih Bu. Ya, soalnya tadi materinya banyak sekali saya lihatnya. Di sini Pak Juret, Ibu nggak banyak-banyak. Seharusnya di sini saya lihat memang Bapak dan murid-murid sudah semangat. Tapi di sini yang perlu diperhatikan Bapak Juret, waktu kita menampilkan video, seharusnya Bapak layarnya itu harus slide per slide itu harus ditampilkan Pak. Satu, yang kedua, waktu anak-anak itu misalnya dia membaca hasil atau ke depan, itu pun harus ditampilkan Pak. Sini saya lihat tampilannya masih kecil, layarnya itu tidak lebar, seharusnya itu. Udah itu Pak, di sini lagi saya lihat tadi, Bapak di sini tidak kalau apanya tadi di sini sintak ketiga memang sudah terlihat. Sintak ketiga tadi ada juga udah persepsi. Lanjut tadi, cuman di sini setelah saya tadi saya lihat di situ tidak ada Pak. Feedback itu contohnya seperti ini loh Pak. Setelah Bapak menerangkan semua, udah mau terakhir, Bapak suruh gini, anak-anak, setelah kita belajar hari ini, apa yang telah kamu dapat pembelajaran hari ini? Digali anak-anak itu Pak, digali satu persatu, satu persatu. Apa tanggapannya pembelajaran hari yang ini, digali ada entah berapa orang. Misalnya entah 3 orang, entah 2 orang. Udah Bapak feedbacknya itulah Pak ya. Setelah dapat dari anak-anak itu misalnya hasil dia misalnya setelah belajar ini dapat ini minimal 3 orang, setelah itu baru Bapak simpulkan dari keseluruhan itu. Bapak yang nyimpulkan dari hasil anak-anak yang keseluruhan itu, yang setelah Bapak gali apa yang telah didapatnya pembelajaran hari ini. Misalnya 3 orang tadi, setelah itu Bapak simpulkan
Tapi Bapak saya lihat di sini semangat, anak-anak pun semangat. Itu aja Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Mita. Ya, Bu, sama-sama. Selamat siang, Pak Juret. Pak Pak Juret, Juret. belum mute masih Pak Juret. Pak Juret masih mute. Pak Juret, mute. Pak Juret, mic-nya belum. Mute, masih Pak Juret. Oh, dia enggak dengar mungkin ini. Masih mute Pak Juret. Oke, sudah Pak. Udah Pak, oke Pak. Oke. Pak Juret, Ya saya Bu, kagum dengan penampilan Pak Juret, semangat ya. terima kasih banyak Bu Elva. Saya enggak menyangka ini bagus sekali penampilan Pak Juret. Cuma ada beberapa hal Pak Juret, betul kata Ibu Ya Mita. Bu. Artinya kalau Pak Juret lagi mempresentasikan di Infokus, layar itu harus disorot Pak Juret. Iya Bu. Ya, kalau anak-anak itu lagi presentasi atau diskusi itu di situ Pak Juret di depan aja. Kami bosan nengok kamera Pak Juret. Saya Oh bosan iya iya. itu aja. Harus Jadi kameranya anaknya diminta disorot. untuk maju Bu ya, tidak sekedar berdiri di kelompoknya ya. Bukan, kamera Pak Juret itu kan satu arah aja itu. Harusnya kan memutar ke kiri, ke samping. Anak muridnya kok ada wajahnya hantu yang jajan atau Oh siapa itu. iya iya. Itu yang Jadi, memutar Bu tadi offline, ya, tidak jadi yang Zoom. kameramen itu harus memperhatikan anak murid itu kapan perlu disorot wajahnya satu-satu. Jangan bosan orang menonton gitu. Nah, Iya itu iya. tadi akan saya ulangi lagi untuk Pak Madison tadi. PPACK itu pembelajaran inovatif itu tidak nampak Pak Jurit. Mana dia? Iya iya. Iya Bu ya. Walaupun disebutkan saja karena itu termasuk penilaian kalau nanti video yang masuk di Yang LMS itu sudah akan dinilai. dijemput boleh pulang. Tapi besok Bapak infokan lagi ya. Tolong bantu Bapak lagi. Tapi bukan besok, beberapa hari lagi. Yang lain tunggu di sini ya. Ya, halo Bu. Ya selesaikanlah dulu Pak Jurit, Anda pasukan Pak Jurit ini. Ya Bu. Kayaknya Pak Juret Pak Guru favorit ya Bu Elva ya. Iya, ya, guru favorit. Sebetulnya memang Amin. bagus Pak Jurit, tampilan Pak Jurit ini. Cuma kameranya yang kurang, penampilannya kan begini aja dari tadi. Kan Pak Juritnya kan untuk ibu-ibu sekalian. Itu kita kan pengelolaan kelasnya nggak bisa kayak gitu. Kita nak bikin di depan aja. Kita harus ke belakang, harus ke kiri, ke kanan. Jangan di depannya Pak Jurit tadi kali waktu Iya Bu. diskusi aja dia Jadi ke terima kasih muridnya. banyak Bu. Jadi itu Ini pelatihan saya itu terkendala Bu. Apa namanya tadi itu terkendala kamera yang masuk Zoom untuk mutarnya itu terkendala di situ karena dipakai untuk offline rekam. Jadi insya Allah untuk besok saya siapkan satu lagi Bu Ya. berarti. ya bisa mungkin Pak Juret harus menyiapkan meminta Kurang persiapan Bu, salah kurang dulu persiapan. atau supaya itu terekam dengan baik ya Pak Juret. Iya Bu, siap. Kalau suaranya tadi beda dengan Pak Madison tadi. Pak Madison kami tidak mendengar di awal-awalnya Bu Mita. Iya, Jadi iya. suaranya apanya. Jadi pandailah Bapak itu menseleksi untuk dimasukkan ke apa ya. Kalau Pak Juret pemandangannya ini aja terus tadi kan. Benar Bu, benar. Tengoklah sorot. Nah, jadi membosankan gitu. Jadi Ya. itu harus diperhatikan ya Pak Juret. Ya di Ya, Bu, samping siap. tadi itu memang langkah-langkah dari PBL atau PJBL itu jangan sampai ketinggalan. Ya intinya bagaimana membuka ya. Itu menentukan perlu itu diperhatikan itu suatu kriteria untuk dinilai nanti. Ya Pak Juret. Ya Bu, siap. Ibu sini kan hari ini kan. Ada kegiatan Ibu sekolahnya Ya jadi besok aja lah ya. besok Ibu. Besok. Besok jam berapa? Sore kayak kemarin Bu. Tapi kalau misalnya oke, nanti usul jam 2 udah sampai di sekolahnya Bu. Kalau misalkan oke, semuanya jam 3 kita mulai Bu. Pak Khairul jam berapa? Pak Khairul pagi katanya Bu. Ntar dulu pagi ya.
Kata Pak Khairul dia pagi. Sandra, Ibu besok nguji jam berapa, Sandra? Cukup, Pak. Ibu pagi biasa ya. Tergantung Ibu lah, Bu. Berarti besok kalau Pak Khairul. Oh, saya 8.30 nguji. Oh, Jam 10. Jam 10 saya Mute, Ibu Elva, mute. Bu Elva lagi ngobrol sama Oh, iya. itunya. Teleponnya. Tapi Pak jam Ketua 10 lah, Bu jam Husnil, 10 lah. ada saran lagi? Jam 10 besok ya Pak. Aman Maksud- Pak Juret, lanjut aja Pak. Bagus. Oh, jadi Pak Khairul jam 10, Ibu? Ya, jam 10 ya Ibu Mita. Ya Bu, Pagi saya saya siap nguji. aja. Ya Bu, Oke. saya siap Terima aja. kasih Bapak Ibu, Ibu Mita yang hadir ya. Ya Sama. memang membosankan ini Bu. Berapa hari ini? 26 hari, 1 bulan. Sama Bu. Ya. Ya, Lalu kita sabar-sabar. ini untuk pembelajaran berikutnya bagaimana, Bu? Maksud Pak Juret?